Pada video kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama adalah bakteri Streptococcus pyogenes, yang kedua adalah bakteri anaerob, yang ketiga adalah kuman batang berspora, yang keempat adalah kuman batang tidak berspora, yang kelima adalah Corynebacterium atau Corynebacterium diphtheri, yang keenam adalah Mycobacterium, yang ketujuh adalah Spirochaeta, yang kedelapan adalah jamur atau fungi, dan yang kesembilan adalah virus. Apa itu bakteri Streptococcus pyogenes? Bakteri Streptococcus pyogenes merupakan bakteri gram positif yang berbentuk kokus kecil-kecil, mempunyai bentuk seperti bola atau bulat, dan tersusun seperti rantai, tidak memiliki spora, dan melakukan metabolisme secara fermentasi. Ini merupakan salah satu gambaran umum dari bakteri Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes memiliki kapsul yang terdiri dari asam hyaluronat. Untuk mengamati kapsul ini yaitu pada saat perbenihan awal. Kapsul yang dimiliki oleh Streptococcus pyogenes berfungsi untuk menghalangi proses fagositosis. Dinding sel Streptococcus pyogenes terdiri dari protein yaitu antigen M, T, dan R, karbohidrat atau kelompok spesifik, dan peptidoglikan. Infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes dapat terjadi oleh karena adanya interaksi faktor-faktor virulensi bakteri Streptococcus pyogenes dengan sel host. Sehingga dengan demikian bakteri Streptococcus pyogenes ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Apa yang terjadi apabila terinfeksi? Seorang yang terinfeksi bakteri Streptococcus pyogenes adalah batuk atau bersin. Bakteri akan masuk ke membran mukosa orang lain yang berada dekat dengan orang yang terinfeksi. Selain itu, lokasi ramai dan padat penduduk seperti sekolah, tempat-tempat penampung anak, dan perumahan yang kumuh akan meningkatkan kemungkinan penularan antar individu. Pembahasan selanjutnya adalah bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang hidup di lingkungan yang tidak mengandung oksigen. Infeksi dapat terjadi pada saluran akar gigi, gusi, rahang, tonsil, tenggorok, sinus-sinus, dan telinga. Terdapat dua kategori bakteri anaerob. Kategori yang pertama adalah anaerob obligat. Anaerob obligat hanya dapat hidup jika tidak ada oksigen. Oksigen merupakan racun bagi bakteri anaerob obligat. Kategori yang kedua adalah anaerob fakultatif. Anaerob fakultatif dapat hidup jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Ini merupakan salah satu contoh gambar umum dari bakteri anaerob obligat dan bakteri anaerob fakultatif. Contoh dari bakteri anaerob obligat dan fakultatif adalah yang pertama, Clostridium tetani adalah salah satu contoh dari anaerob obligat. Ini merupakan gambarnya. Yang kedua adalah Clostridium botulinum, merupakan salah satu anaerob obligat. Ini merupakan gambarnya. Yang ketiga adalah Salmonella, adalah salah satu contoh dari anaerob fakultatif. Ini adalah gambarnya. Yang keempat ada Lactobacillus, adalah salah satu anaerob fakultatif. Ini merupakan gambarnya. Pembahasan selanjutnya adalah kuman batang berspora. Kuman batang berspora atau yang biasa disebut dengan endospora adalah golongan kuman basil yang bersifat gram
Basil gram positif pembentuk spora adalah Bacillus dan Clostridium sp. Basil ini ada di mana-mana, dan karena membentuk spora, basil tersebut dapat bertahan hidup di lingkungan selama bertahun-tahun. Contoh dari kuman batang berspora adalah Bacillus sp. Ini merupakan salah satu contoh gambar dari Bacillus sp. Clostridium sp. Ini merupakan salah satu contoh gambaran umum dari Clostridium sp. Pembahasan berikutnya adalah kuman batang tidak berspora. Staphylococcus sp. Staphylococcus sp merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan tersusun seperti buah anggur. Bakteri ini merupakan flora normal, kulit, dan selaput lendir manusia. Staphylococcus sp yang berkaitan dengan dunia medis ada dua tipe, yaitu Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Tipe yang pertama adalah Staphylococcus aureus. Ini merupakan salah satu contoh gambarnya. Tipe yang kedua adalah Staphylococcus epidermidis. Ini merupakan salah satu contoh gambarnya. Pembahasan berikutnya adalah Corynebacterium atau Corynebacterium diphtheri. Ini merupakan salah satu contoh gambarnya dari Corynebacterium. Corynebacterium diphtheri adalah bakteri patogen yang menyebabkan difteri. Bakteri ini dikenal juga sebagai Bacillus klebsiella. Bakteri ini terlihat berpasangan atau dalam kelompok kecil, tipis, ramping, panjang, dan melengkung. Habitatnya adalah bakteri ini sering ditemukan di nasofaring serta vesikulit yang sebenarnya merupakan reservoir untuk penyebaran difteri. Selain itu juga ditemukan di mulut, tenggorokan, hidung, kulit, dan luka orang yang terinfeksi. Pembahasan berikutnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis atau biasa yang disebut dengan TB merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ terutama paru. Tuberkulosis adalah infeksi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Gejala dari tuberkulosis sendiri adalah demam, batuk atau batuk berdarah, sesak napas, keringat malam, dan penurunan berat badan. Faktor risikonya sendiri adalah HIVX, diabetes, kanker, malnutrisi, tinggal di tempat padat penduduk, dan tinggal bersama penderita TB. Kuman tuberkulosis dapat bertahan dalam udara bebas selama 1 hingga 2 jam. Penderita tuberkulosis mendapatkan layanan pengobatan selama 6 bulan. Cara untuk cegah penularannya adalah dengan menerapkan 5 etika batuk. Yang pertama adalah gunakan masker, yang kedua adalah tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, dan yang ketiga adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu. Yang keempat adalah jangan lupa membuangnya di tempat sampah, dan yang kelima adalah cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Materi selanjutnya adalah Spirochaeta. Spirochaeta adalah bakteri yang panjang dan juga tipis, berbentuk pelinan yang panjangnya berkisar antara 3 mikrometer sampai 500 mikrometer. Dinding selnya tidak sekaku dinding sel spirula, sehingga mereka dapat melengkung dengan mudah. Klasifikasinya adalah yang pertama, Cristispira. Cristispira memiliki ciri-ciri anaerobik dan aerobik fakultatif serta hidup bebas di lingkungan akuatik seperti air, lumpur, sungai, danau, lautan, dan tambak. Contohnya adalah S. spilacetis.
yang banyak terdapat di air tawar dan habitat lautan yang mengandung H2O. Sementara itu, spesies Spira tersebar pada beberapa bentuk kristal dari hewan molluska seperti tiram dan kerang. Yang kedua adalah Treponema. Treponema adalah golongan Spirochetes yang bersifat anaerobik dan merupakan parasit pada manusia dan hewan, atau disebut juga bakteri komensal. Contoh spesies Treponema adalah T. pallidum dan T. limita. T. pallidum merupakan penyebab penyakit sifilis. Spesies ini berdiameter 0,2 mikrometer, bersifat mikrofonil, dan memiliki sistem sitokrom. Yang ketiga adalah Leptospira dan Leptonema. Karakteristik dari Leptospira adalah tipis, melilit, dan biasanya salah satu ujungnya membengkok membentuk kain. Hewan rudensia, anjing dan babi merupakan beberapa inang alami Leptospira. Yang keempat adalah Borrelia. Sebagian besar spesies Borrelia merupakan patogen pada hewan dan manusia. Materi selanjutnya adalah jamur atau fungi. Jamur merupakan organisme eukariotik dan multiseluler. Struktur tubuh jamur terdiri dari hifa, dan hifa itu berkumpul lagi menjadi miselium, atau hifa merupakan percabangan dari miselium. Apa saja bagian penting dari jamur atau fungi? Bagian penting tubuh fungi yaitu suatu struktur atau fungus berbentuk tabung atau hifa menyerupai seuntai benang panjang, ada yang tidak bersekat dan ada yang bersekat. Hifa dapat tumbuh bercabang-cabang sehingga merupakan jaring-jaring. Bentuk ini dinamakan miselium. Pada satu koloni jamur ada hifa yang menjalar dan ada hifa yang menegak. Biasanya hifa yang menegak ini menghasilkan alat-alat pembiak yang disebut spora. Sedangkan hifa yang menjalar berfungsi untuk menyerap nutrien dari substrat dan menyangga alat-alat reproduksi. Infeksi jamur pada rongga mulut adalah blastomycosis. Ini merupakan gambarnya. Yang kedua adalah candidiasis. Ini merupakan gambarnya. Yang ketiga adalah histoplasmosis. Ini merupakan gambarnya. Materi selanjutnya adalah virus. Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri, dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Virus hanya bersifat hidup dan dapat memperbanyak diri bila berada di dalam organ hidup dari makhluk hidup lain, sehingga dinamakan parasit intraseluler obligat. Susunan tubuh virus. Yang pertama adalah kepala. Kepala virus berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Yang kedua adalah kapsid. Kapsid adalah selubang yang berupa protein. Kapsid terdiri atas bagian-bagian yang disebut kapsomer. Yang ketiga adalah isi tubuh. Isi tubuh yang sering disebut virion adalah bahan genetik, yakni asam nukleat atau DNA atau RNA. Contoh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah virus yang isi tubuhnya RNA dan bentuknya menyerupai kubus, antara lain polymyelitis, virus radang mulut dan kuku, dan virus influenza. Yang kedua adalah virus yang isi tubuhnya RNA, protein, lipida, dan polisakarida. Contohnya adalah paramyxovirus. Yang ketiga adalah virus yang isi tubuhnya terdiri atas RNA, protein, dan banyak lipida. Contohnya adalah virus cacar. Yang keempat adalah ekor. Ekor virus merupakan alat penancap ke tubuh organisme yang diserangnya. Ekor virus terdiri atas tubuh bersumbat yang dilengkapi benang atau sel. Siklus hidup virus. Proses infeksi virus pada sel dimulai dengan menempelnya virus infeksi pada reseptor yang ada di permukaan sel. Ada tidaknya reseptor tersebut pada sel tertentu ditentukan oleh faktor genetik, tingkat diferensi sel, dan lingkungan sel. Selanjutnya, virus atau genomnya masuk ke dalam sel. Dengan bantuan organel-organel sel,
genom, virus membentuk komponen-komponennya, baik komponen antara maupun komponen struktural virus. Setelah komponen-komponen struktural dirakit, virus dilepaskan dari dalam sel.